selamat datang kembali di Friday Talk. Kali ini saya Farda, Staf Komunikasi dan Kesekretariatan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen akan menemani kalian semua dalam episode Friday Talk ke-11. Gak kerasa ya, udah sampai 11 dan kali ini saya ditemani oleh dua bidadari cantik. Yes. Mungkin bisa langsung kenalan dari yang sebelah saya dulu deh ini. Halo, perkenalkan Bapak dan nama saya Cynthia Sakti, biasa dipanggil Tia. Saya staf penanganan pengaduan dan pemberian informasi di kantor cabang. Oh iya. Untuk tupoksinya nanti memberikan informasi kepada peserta dan menangani pengaduan yang peserta yang datang ke kantor cabang. Selanjutnya Pak. Kalau saya perkenalkan, nama saya Naga Fadila, biasa dipanggil Naga. Untuk saya di kantor BPJS sendiri sebagai Pramana, jadi untuk tupoksinya melayani peserta yang datang ke kantor, baik pelayanan administrasi penambahan, pendaftaran, ataupun juga. Oke, berarti Mbak Fia dan Mbak Nada ya. Mbak Fia dan Mbak Nada ini berarti tupoksi utamanya adalah memberi pelayanan kepada peserta yang datang di kantor cabang. Oke Mbak, ngomong-ngomong tentang pemberian informasi dan pelayanan administrasi nih. Tadi kan ada disebutkan mengenai pendaftaran bayi baru lahir. Nah itu tuh gimana ya Mbak prosedurnya? Karena di masyarakat itu banyak sekali yang menanyakan hal itu. Kalau untuk pendaftaran bayi baru lahir itu kan bisa didaftarkan melalui layanan tatap muka atau tatap muka. Untuk tatap muka sendiri bisa dilayani di kantor BPJS Kesehatan, bisa lewat mobil BPJS Klinik atau lewat pelayanan publik. Jadi itu peserta bisa langsung datang baik ke kantor, ke tempat BPJS Klinik yang sudah ditentukan atau melalui pelayanan publiknya. Sedangkan untuk tatap muka bisa melalui rumah sakit atau fasilitas pertama yang sedang tempat profil untuk bayinya, atau bisa juga lewat WA Pandawa. Untuk WA Pandawa sendiri 081188165165. Untuk WA Pandawa sudah terintegrasi nasional juga, jadi bisa dilakukan oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Oke, berarti untuk pendaftaran bayi baru lahir ini bisa dilakukan dengan dua cara ya, dengan tatap muka dan tatap muka. Untuk tatap muka di kantor cabang, di mall pelayanan publik dan BPJS sendiri. Atau bisa juga di fasilitas kesehatannya ya Mbak ya, sama petugasnya nanti. Tugasnya baik di rumah sakit atau di fasilitas. Oke, dan di pelayanan non tatap muka ada Pandawa di 0811381645 dan itu semua peserta bisa mengaksesnya ya Mbak. Nah, itu fiturnya udah banyak sekali ya, bisa diamankan oleh BPJS Kesehatan. Kira-kira apa aja Mbak syarat atau hal-hal yang diperlukan pendaftaran bayi baru? Untuk bayi baru lahir sendiri nanti bisa dilakukan pendaftaran begitu bayi lahir. Tadi seperti Mbak Nada bilang bisa melalui rumah sakit atau ke kantor langsung dengan membawa kakak orang tua dan surat keterangan kelahiran. Nanti untuk pendaftarannya bisa melalui aplikasi SIPP. Kalau di fasilitas kesehatan bisa dibantu oleh petugas PIPP rumah sakit, Mbak. Berarti karena bayi baru lahir kan biasanya belum ada NIK-nya ya, berarti menggunakan surat keterangan lahir. Untuk bayi baru lahir bisa menggunakan nomor kakak orang tua. Oh iya, jadi karena bayi begitu lahir kan belum ber-NIK ya, nanti begitu sudah didaftarkan NIK-nya di kartu keluarga ke kantor catatan sipil bisa diupdate melalui WA Pandawa atau ke kantor. Nah, Mbak, bayi baru lahir ini tuh memang harus langsung didaftarkan atau udahlah nanti nunggu besar aja baru didaftarkan gitu? Itu gitu prosedurnya. Untuk prosedurnya bayi baru lahir bisa didaftarkan setelah bayinya lahir, jadi langsung didaftarkan karena untuk tagihan bayi dari bulan kelahiran, Mbak. Jadi misalnya bayinya lahir di bulan Oktober dan ini November 2024, nah nanti tagihan bayi dari bulan Oktober 2024. Jadi kalau mau daftar begitu lahir sebisa mungkin nanti bisa langsung didaftar. Nah nih Mbak, kalau ada case telat mendaftarkan nih Mbak, jadi setelah pelayanan di rumah sakitnya selesai, bayi tersebut belum didaftarkan sebagai peserta BPJS, itu bagaimana? Ya, seperti disebutkan.
Tapi untuk bayi itu baik peserta mandiri atau yang mandiri itu bisa langsung aktif ketika didaftarkan, tapi itu sesuai dengan peraturan nomor 18 tahun 2018 itu untuk bayi nanti akan dikenakan parkirnya dari bulan dan juga tahun kelahirannya. Seperti yang disebutkan, misal ternyata bayi lahirnya tahun lalu, bisa bayinya lahir di tahun November 2023 sampai dengan November 2024 ketika belum didaftarkan atau belum ditambahkan, nanti bisa tetap langsung aktif ketika pendaftaran atau tidaknya nanti terhitung dari bulan November 2023 itu. Dan ketika digunakan di rumah sakit untuk peserta mandiri, nanti akan digunakan tunda rawat inap karena dianggapnya itu setengah meninggal, karena harusnya itu setelah bayi lahir maksimal usia 28 hari itu harus ditempatkan. Oke Mbak, tapi misal orang tuanya juga belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, begitu. Nanti untuk kepesertaan bayi itu bisa didaftarkan ketika kepesertaan ibu kandungnya aktif. Jadi untuk bayi itu bisa ditambahkan setelah ibu melakukan pendaftaran kepesertaan, kemudian kena waktu tunggu administrasi 14 hari, dan setelah 14 hari ibunya melakukan pembayaran dan aktif, baru bisa menambahkan bayinya. Jadi apabila saat itu bayinya digunakan perawat inap di rumah sakit saat ibunya belum aktif, ini tidak bisa dipakai, Mbak. Nah, kemudian untuk segmen kepesertaan penerima bantuan iuran, Mbak, itu bagaimana statusnya? Untuk bayi dari segmen kepesertaan penerima bantuan ya, kalau penerima bantuan iuran itu ada dua, Mbak. Yang penerima bantuan iuran pemerintah daerah itu dibiayai oleh pemerintah kabupaten atau kota tersebut, kemudian ada pemerintah pusat, nanti dibiarkan oleh pemerintah pusat. Kalau yang pemerintah pusat, penambahan bayinya itu bisa didaftarkan ketika bayi sudah lahir ataupun usia bayi sebelum atau bayi usia sebelum 11 bulan, Mbak. Ketika sebelum 11 bulan didaftarkan itu boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah 11 di atas 11 bulan mau didaftarkan sebagai penerima bantuan, nanti pengusulannya melalui desa. Ke desa, kemudian ke dinas sosial. Jadi sebisa mungkin begitu lahir bisa langsung didaftarkan. Kalau yang dari pemerintah daerah itu pendaftarannya di tahun kelahiran yang sama. Jadi misalnya bayinya lahir tahun 2024 tuh juga harus didaftarkan di 2024. Begitu. Kalau di sebelum tahun 2024 tidak bisa didaftarkan, nanti pengusulan sama. Lewat desa dulu, kemudian ke dinas sosial. Berarti untuk penerima bantuan, bayi dari orang tua penerima bantuan itu bisa langsung aktif dan menjadi penerima bantuan juga ya Mbak ya. Iya. Namun kalau penerima bantuan dari pemerintah pusat maksimal 11 bulan setelah kelahiran, dan jika penerima bantuan dari pemerintah daerah itu harus didaftarkan di tahun yang sebelumnya. Oke, apabila tidak didaftarkan di waktu yang telah ditentukan harus mendaftar melalui desa. Oke. Selanjutnya nih, gimana caranya peserta BPJS Kesehatan di luar sana ini untuk mengecek status kepesertaannya nih Mbak? Apakah bisa Ya, untuk status aktif tidaknya itu sebenarnya bisa dicek melalui aplikasi Mobil JKN. Masing-masing peserta kan bisa melakukan verifikasi, nanti di situ baik kepesertaan aktif atau tidak akan terupdate dari aplikasinya langsung. Atau bisa juga pengecekan melalui WA Pandawa. Untuk WA Pandawa sekarang tidak hanya untuk layanan administrasi, tapi juga bisa terkait pengaduan dan juga informasi. Nanti bisa dipilih untuk layanan informasi pengecekan status kepesertaan. Berarti untuk cek kepesertaan bisa dilakukan sendiri ya dari rumah di mana aja dan kapan aja melalui Mobile BKN dan Pandawa. Oke. Nah, nanti ini kita beralih ya setelah kita membahas pendaftaran bayi baru lahir. Kemudian apabila peserta BPJS sudah mengecek status keaktifannya dan ternyata itu nggak aktif, itu bagaimana ketika mereka ingin mengaktifkan itu? Untuk mengaktifkan kembali, nanti bisa dilakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri, Mbak, dengan membayar iuran setiap bulan. Untuk kelas 1 saat ini masih 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 35.000. Nanti anggota keluarga yang di kakak itu yang tidak aktif itu wajib didaftarkan karena pendaftaran wajib satu kakak dan di kelas yang sama. Namun apabila peserta merasa tidak mampu melakukan pendaftaran sebagai peserta mandiri, nanti bisa
mengusulkan sebagai penerima bantuan iuran, tapi melalui desa diusulkan ke dinas sosial, dipastikan masuk dalam data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, biasanya itu non aktifnya kepesertaan dari peserta itu tuh kenapa aja tuh Mbak? Biasanya untuk peserta yang non aktif itu yang pertama saat usia bayi sudah 3 bulan itu tidak diupdate nomor induk kependudukannya, karena nanti apabila nomor induk kependudukannya tidak sesuai dengan Dukcapil, nanti dari Kementerian Sosial akan melakukan penonaktifan secara otomatis. Jadi sebisa mungkin kalau bayinya sudah memiliki nomor induk kependudukan, nanti bisa melapor ke desa supaya masuk data DTKS tadi agar diupdate ke Kementerian Sosial agar kepesertaannya tetap aktif. Itu untuk penerima bantuan kita. Betul, untuk penerima bantuan. Ada paling nggak penyebab non aktifnya pesertaan dari peserta BPJS? Bisa juga untuk anak yang usianya di atas 21 tahun tapi yang bersangkutan belum melaporkan keaktifan kuliahnya. Jadi nanti bisa melaporkan keaktifannya menggunakan surat keterangan aktif kuliah dari kampusnya, dilampirkan. Kalau untuk PNS dilengkapi sama leger gaji kolektif karena harus dipastikan dulu anaknya apakah masih masuk tunjangan atau tidak. Begitu. Selain untuk anak lebih dari 21 tahun PNS, untuk TNI Polri juga sama untuk syaratnya, yaitu surat keterangan kuliahnya bisa dilampirkan menggunakan surat keterangan dari tempat kampusnya atau bisa dari pembayaran UKT terakhirnya, atau untuk TNI Polri juga untuk syaratnya sama. Tapi kalau untuk pegawai swasta, BUMN atau BUMD cukup melampirkan keterangan kuliahnya, baik surat keterangan maupun UKT terakhirnya. Lalu selain itu untuk penonaktifan juga bisa karena premi. Kalau untuk premi itu kan berarti karena tidak dibayarkan untuk tagihannya. Jadi untuk pengaktifannya cukup melakukan pelunasan. Sedangkan untuk penonaktifan yang lain mungkin pegawai swasta atau pegawai atau pekerja yang sudah dinonaktifkan dari tempat kerjanya, nanti untuk pengaktifannya juga sama sebagai peserta mandiri seperti yang tadi dari penerima bantuan. Oke Mbak, untuk batasan usia tadi ketika mahasiswa berusia lebih dari 21 tahun itu harus melampirkan surat keterangan masih aktif kuliah. Nah, apakah itu ada batasan maksimalnya? Kalau untuk batasan umurnya itu sebenarnya untuk mahasiswa kan memang dengan aktifnya ketika usia 21 tahun itu bisa perpanjang setiap tahunnya itu sampai dia usia 25 tahun. Tapi ketika dia sebelum usia 25 tahun ternyata sudah selesai kuliah pun itu tidak bisa diaktifkan mengikuti kepesertaan orang tua. Jadi meskipun usianya misal 23 tahun ternyata sudah selesai kuliah, nanti untuk mengaktifkannya tetap sebagai peserta mandiri karena sudah tidak masuk tunjangan orang tua. Oke nih Mbak, untuk selanjutnya untuk pengurusan pengaktifan kembali pesertaan, apakah harus yang bersangkutan yang mengurusnya atau bagaimana? Untuk pengurusannya sebenarnya bisa anaknya sendiri sih Mbak. Nanti apabila yang bersangkutan di luar kota, anaknya yang kuliah di luar kota bisa melalui WA Pandawa atau datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat dengan tempat kampusnya. Atau orang tuanya juga bisa. Nah, setelah peserta mengurus keaktifannya kembali nih Mbak, berapa lama masa tunggu untuk pesertaannya bisa langsung aktif? Kalau untuk pengaktifan yang 21 tahun tadi, yang kuliah bisa langsung aktif Mbak ketika syaratnya sudah lengkap. Namun kalau dia mendaftarkan sebagai peserta mandiri, nanti apabila kepesertaannya sudah nonaktif lebih dari 1 bulan, nanti akan kena waktu tunggu administrasi 14 hari. Jadi paling cepat pembayarannya dan aktif 14 hari dari tanggal pendaftaran. Oke, berarti untuk selain dari peserta mandiri bisa langsung aktif ya Mbak. Tapi ketika pesertanya adalah segmen pesertaan mandiri harus menunggu masa tunggu. Oke, terima kasih banyak Mbak Fia dan Mbak Nada atas penjelasannya tadi dari bayi baru lahir sampai pengaktifan kembali status kepesertaan. Mungkin sekian episode Friday Talk yang ke-11 ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan terima kasih banyak untuk Sobat DKM Sana sudah menyimak dari awal hingga akhir. Friday Talk episode ke-11 kita akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.